Dan kalau mau gue pansos, gue bisa pansos ke artis yang lain. Bener. Gue deket kok. Contohnya sama Gisel, gue deket. Gisel. Gue bisa, cuma gue nggak mau kayak gitu. Iya, Misalkan gue datang ke rumah A, tapi gue mau ngapain? Nah itu mungkin gue pansos. Iya. Tapi di saat gue datang ke rumah Gisel waktu itu, dan ada kontribusi di situ juga, dia banyak tanya sama gue, dan gue masuk, gue masukin ke YouTube gue, dia masukin YouTube Babe, dan itu atas persetujuan dia, dan dia nanti kedepannya juga sempat ngubungin gue lagi, Mas datang dong ke rumah, gue pengen bikin podcast sama lo sama Babe, kayak gitu. Jadi kan nggak semata-mata gue pansos, gue satu motivasi paling dahsyat lu supaya mereka bisa berhasil di dunia cupang. Berhasil itu semua tergantung usaha ya. Betul. Semua tergantung usaha. Jadi kalau pengen berhasil, coba dulu, jalanin, nikmatin prosesnya. Insya Allah hasilnya akan baik. Halo ya, buat kalian yang mau belajar ikan cupang, mau lihat seller ikan cupang di Indonesia di mana aja ya, peternak ikan cupang siapa saja ya, kalian bisa subscribe channel YouTube-nya Amos TV ya. Karena channel YouTube Amos TV ini membuat konten tentang ikan cupang sama hal seperti gua gitu ya. Dari mulai breeder, seller, atau mungkin cara tutorial di masalah perawatan ikan cupang. Jadi lu subscribe channel YouTube-nya Amos TV ya, di subscribe ya. Oke, terima kasih. Promo ikan-ikan lo yang ada di farm lo apa aja. Kesempatan lu ngasih tahu siapa diri lu juga. Karena ya. semua itu kan butuh proses. Di saat lo menghargai proses, insya Allah hasilnya bakal maksimal. Tuh proses, Bray. Jadi nggak ada sesuatu yang memang secepat Ya ini gue ya. aja yang tadi gue bilang, gue jual ikan 20.000 aja susah waktu itu kan. Gimana caranya supaya gue bisa menjual ikan, gue dikenal orang. Ya kayak gue pernah datengin Babe Diwai kemarin, gue undang Babe Diwa. Itu kan salah satu media promo ya. Iya benar-benar. Selain jasa live itu yang gue anggap media promo, ya gue undang Babe Diwai lah. Alhamdulillah gue deket, gue bisa ikut ngevlog sama dia, sampai gue dianggap pansos segala macam. Biarin aja, bodo amat. Ada yang menentukan. Banyak bodo amat. Tapi pansos itu kan Yang penting positif kan nggak masalah. ya selama lo bisa kontribusi kepada orang itu, Iya. sebenarnya ada timbal baliknya. Benar. Gitu. Jadi gua nggak semata-mata gua pansos Datang ke sana deketin dia karena mencari keuntungan. gua nggak pernah namanya gua story di rumah Babe. Gua lagi main ke rumah Babe ya, nggak pernah gua. Kalau itu memang jelas pansos. Tapi di saat gua masuk YouTube-nya dia, dan gua ada ngasih kontribusi di YouTube-nya dia, masukin ide. Gitu. Gua rasa itu sih bukan pansos. Jadi ada hukum timbal balik. Dan kalau mau gua pansos, gua bisa pansos ke artis yang lain. Bener. Gua deket kok. Contohnya sama Gisel, gua deket. Gisel. Gue bisa, cuma gue nggak mau kayak gitu. Tapi gue ngerti gimana caranya, karena gue hidup di dunia artis, gue di manajemen, gue ngerti. Manajemen apa bang? Gue di manajemen Lakcal sama Virgon gue. Jadi gue ngerti dunia keartisan, dan gue ngerti caranya supaya pansos yang baik dan benar itu seperti apa. Jadi buat kawan-kawan yang sering masuk ke komenan juga, pansos bodo amat gue bilang. Karena gue ngerti dunia itu, jadi gue ngerti gimana pansos yang baik. Gue nggak ngerti sih orang, kita memang ya kita bahas ke dunia entertain sendiri bang ya. Gue nggak ngerti ya orang-orang kenapa nggak suka dengan jati diri. Mungkin lu atau mungkin gue juga banyak yang nggak suka juga orang. Gue nggak ngerti sih konotasinya. Selagi itu lu ngasih sajian yang lucu dan menarik, dan orang have fun kok banyak gitu Ya itu orang-orang itu sebenarnya orang-orang yang sirik sebenarnya, nggak mampu. karena nggak bisa Ya itu aja. Kalau emang lo pengen tunjukin, wah Bang Jenggot nih begini-begini, lo tunjukin aja, lo berkarya, lo bikin karya yang bagus, nah lo jawab dengan karya lo, itu aja sih sebenarnya. ya. Jadi istilahnya udah bukan saatnya lagi ngebahas dengan kata-kata. Iya. Kalau kata Anies, balaslah orang dengan karya-karya. Nah benar. Balaslah orang dengan karya-karya, Bray. Karena sekarang kalau gue pengen datang ke rumah siapapun artis, gue pasti bisa. Karena gue memang lingkungan gue, kerjaan gue di situ. Cuma kan gue nggak mau kayak gitu. Iya, Misalkan gue datang ke rumah A, tapi gue mau ngapain? Nah itu mungkin gue pansos. Tapi di saat gue datang ke rumah Gisel waktu itu, dan ada kontribusi di situ juga, dia banyak tanya sama gue, dan gue masuk, gue masukin ke YouTube gue, dia masukin YouTube Babe, dan itu atas persetujuan dia. Dan dia nanti kedepannya juga sempat ngubungin gue lagi, Mas datang dong ke rumah, gue pengen bikin podcast sama lo sama Babe, kayak gitu. Jadi kan nggak semata-mata gue pansos, gue datang ke seseorang, apa yang bisa gue kasih ke dia. Jangan cuma gue minta doang, Benar. jadi kayak gitu.
Iya benar-benar. Jadi ya apa ya, kalau dari gue pribadi ya ngelihat pansos itu sudut pandang teman-teman masing-masing lah. Ya kan, selagi lu terhibur ya lu nikmatin aja gitu loh. Ya kan, percuma juga istilahnya lu menghina atau bahkan ngebully itu akan apa ya? Lu jadi orang yang terbelakang menurut gue mental lu terbelakang boy, ya kan. Sekarang di saat lu kayak gitu, wah si A begini kan lu bakal mikir, besok apa lagi ya yang ngomongin ya, kan jadi lu mikir. Kalau orang yang diomongin mah santai-santai aja lah, bodo amat gua kenal juga kagak, ya kan. Gua makannya enak ya kan, pakai rendang warung Padang. Nah lu bingung, besok mau nyuap nih, besok gua ngomongin apa lagi ya. Nah jadi kan lu sendiri yang capek. Iya, lu capek ngabisin energi, bre. Mending jualan cupang aja. Udah, kalau memang istilahnya pengen mungkin gini bang, kalau gue ini mungkin banyak orang yang pengen dekat sama Babe, tapi nggak semua orang bisa dekat sama Babe, mungkin bang ya, kalau menurut gue ya. Ya bisa, salah satunya gitu kali ya bang ya. Ibarat kata, jadi ya kalau dari teman-teman sendiri, attitude sih bang ya, sebagai nilai jual lu ya kemana-mana ya. Attitude, jadi istilahnya tinggal laku lu gitu, datang ke rumah orang, permisi segala macem, ya kan. Jadi teman-teman bisa apa ya, nggak usah berpikir-pikir negatif gitu, capek juga. Iya. Justru kita malah makin semangat loh dihina kayak gitu, bener nggak bang? Bener. Kayak lu dihina, lu nggak bakal bisa jadi apa-apa, malah lu pengen nunjukin sesuatu. Contoh dari hal kecil lu deh bang, sesuatu yang memang lu banyak istilahnya diserang jebret, malah lu makin semangat. Contohnya bang? Contohnya ketika lu lagi gimana? Ya gua pribadi sih, ya paling yang parah sih nggak ada ya, belum ada. Mungkin karena memang gue belum terlalu di banyak orang kenal. Contohnya misalkan ya kayak misalkan gue nge-vlog sama Babe, terus situ banyak komenan masuk, Bang Jenggot mah pansos gini. Yeah. Nah dengan ada kayak gitu yang bener lo bilang tadi, gue jadi semangat. Gue semakin di konten Babe, gue semakin pengen sering masuk ke konten Babe, pengen nunjukin gitu. Jadi kayak gitu. Jadi udahlah, gue udah biasa hidup di dunia entertain yang begitu-begitu, udah biasa buat gue. Jadi lo mau apain juga gue mah santai, nggak terpengaruh, udah terbiasa gue dengan yang kehidupan seperti itu. Ya memang kalau kita hidup di dunia entertain itu siap dicibir segala macam ya, bodo amat ya teman-teman gitu. Intinya teman-teman istilahnya kita saling ngedukung, saling ngedoain deh gitu, lebih baik ya kan gitu. Mungkin ada beberapa karakter mereka yang nggak suka sama nggak suka dengan karakter lu kayak gitu bang. Wajar ya kan. Wajar. Kayak gue nih banyak juga nggak suka bang karakter gue, ada juga yang gue lihat kan di slide gue kan ada juga yang nggak suka dari gue, mungkin Amos TV itu tengil atau segala macem. Ya kalau dari gue pribadi bang, sudut pandang gue ya, kita nggak bisa istilahnya membuat orang suka sama kita. Iyalah, bener banget, bener. Iya kan, capek dan ngabisin energi. Nah menurut lu gimana bang? Tapi gue selalu beranggapan, misalkan ada yang misalkan kayak komen lo di dislike segala macam, berarti itu haters lo kan? Ya bisa haters bilang gitu kan. Tapi sebenarnya haters itu adalah fans sejati kalau gue anggap. Benar. Karena dia yang ngorek terus pasti nyerok, ngorek apapun tentang kita, sampai sekecil apapun dikorek sama dia. Berarti kan itulah sebenarnya fans sejati. Sampai dibilang gini ya, tuh di menit 3,5, 3.25 tuh lu misalnya Amos TV sama Bang Jenggot, Bang Ingus borok, rokok, segala macam. Sampai sedetil itu gitu. Jadi dia menganggap haters itu ya fans sejati. Iya, fans sejati. Artinya lu menganggap teman sama mereka juga. Iyalah. Karena kita sendiri mungkin nggak sadar, tapi dia tahu gitu. Berarti kan dia kan emang detail banget ngeliatin kita gitu kan. Jadi thank you buat para haters ya. Iya, karena tanpa haters kita nggak bakal maju juga ya bang. Bisa, benar. Iya. Tapi bang Jenggot udah mulai main di YouTube udah ini bang. Gua di YouTube ya alhamdulillah jalan ya, walaupun jarang update, jarang upload. Tapi ya itu dia, gue belum gue monet sebenarnya. YouTube gue belum gue monet, jadi gue biarin aja. Gue upload terus, mungkin nanti saatnya yang udah gue oke nih waktunya gue monet, baru gue monet. Karena gue di YouTube gue anggap juga sebagai media promo sih. Karena banyak orang-orang yang datang ke rumah gue, bang lu tau dari mana? Dari YouTube kayak gitu. Jadi gue anggap sebagai media promo dulu. Tuh cupang Bang Jenggot ini bang ya? Iya betul. Tuh bray, udah 10.000 bang. Iya kan? Widih, mantep. Tapi lu belum kenal gue kan bang? Udah beberapa kali gue lihat, cuma ya baru tatap muka ya sekarang. Oh udah lihat gue di mana bang? Di itu di Polsek Tambun. Oh gue ditangkap bang? Iya. Waduh, kok jadi dia yang tahu gue ditangkap ya? Mucikari juga. Mucikari, iya kali. Tapi bener bang, lu tapi nggak kenal gue kan? Gue nggak kenal, cuma gue emang suka lihat aja.
Kan lo sering DM gua tuh, sering WhatsApp, sama baru ya, sering DM gua nih, siapa sih orang nih, datang ke rumah gua nih, gua kepoin lah, gitu. Ya lah, bercanda. Ya lah, kita mungkin ya walaupun gua belum pernah ketemu sama dia, karena memang sama-sama dia punya YouTube, kan gua juga ada, lo masuk komunitas YouTuber Tenis enggak kan? Nah di situ memang suka ada beberapa yang ya sama-sama saling sharing lah, nih coba nih tonton YouTube ini kayak gitu. Jadi kayak gitu saling support lah. Gue sih Bang Awan kemarin ngajakin sih Bang, gue suruh masuk komunitas YouTube Indonesia itu ya. Karena gue bilang, aduh gue mah orang baru, enggak kok, yang ya masih kan? Baru-baru masih baru bikin YouTube pun kita terima selama dia bisa komit dengan channelnya dia. Ya. Kalau dari lo sendiri lihat channel gue Bang? Banyakan lu sama gue, tuh, ya kan? Tuh yang nonton udah 19.000 satu minggu. Kalau gue mah masih jauh. Tuh, ini mah udah lumayan ya duitnya ya. baru monet tuh. Baru monet ya? Iya. Gue start. Pokoknya kalau di Cupang kan gue udah tahun lalu. Cuman startnya itu di bulan Oktober Bang. Oktober tahun kemarin. Agustus Oktober lah, Agustus. Iya tahun kemarin. Itu gue kejar selama 4 bulan tuh. Gue nggak tahu tiba-tiba naiknya melejit. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah banget sih, ini berkat dukungan teman-teman subscriber Mas TV dan mungkin followers Bang Jenggot yang nonton Bang Jenggot. Inilah Bang Jenggot. Gue belum, istilahnya gue udah nge-DM dia. Memang gue betul nge-DM dia di IG karena gue penasaran dengan dia gitu. Gue penasaran dengan karakternya dia karena dari menurut gue sendiri ketika gue nonton channelnya Babi Dewi nih Bang, lu kocak, koplak. Waduh sama nih orang-orang gila nih ketemu sama gue nih. Orang-orang PA wah seru nih gitu kan. Jadi gue makin penasaran, terus gue juga tanya ngobrol sama Babe, di mana ya? Gue tanya juga ke Babe, di mana rumah Bang Jenggot? Ada tuh di sana, lo cek aja di IG-nya, kata Babe. Ya udah, gue kesana ya udah datang. Dan dan Babe juga ngomong sendiri ke gue, Babe lo yang ngomong ya, ngomongnya termasuk Bang Jenggot itu yang memiliki ide kreatif di channel gue. Wah luar biasa ya. Babe lo ngomong sampai ngakuin gitu loh. Ternyata ide kreator tuh dia, bro. Enggak. Termasuk salah satunya ya. Memang kan gue nggak mesti tiap hari ngikut Babe kan, gue juga punya kesibukan sendiri. Iya. Tapi di saat gue ikut atau gue masuk in frame, yang gue bilang tadi, sebisa mungkin gue kasih sesuatu gitu. Jadi ide-ide pemikiran tuh kadang suka gue kasih. Tuh, Bray. Jadi ide kreator salah satunya ya. Dari sekian banyak teman-teman yang ngasih ide, kontribusi ide, itu kan otak jadi capek juga mikir. Ini harus gimana nih ya kan? Karena kan untuk menghibur orang itu ya, menurut lu gimana Bang? Untuk menghibur orang harus bagaimana sih? Menghibur orang itu susah. Tuh, contohnya bikin orang ketawa aja itu susah. Kalau nggak natural itu sulit. Iya juga. Jadi memang beruntunglah orang-orang yang dikasih anugerah sama Yang Maha Kuasa itu skill buat menghibur orang. Gue sih belum seberapa. Cuma memang darah seni mengalir di gue, jadi ya, sedikit banyaknya bisa lah. Iya. Ada gitu. Gue juga sering lihat dia di IG, sering main gitar ya kan. Bang Jenggot main gitar. Mungkin nanti next gue belum ke tempatnya Idoy Bang. Idoy boleh. Ya, Idoy kan? banyak tuh farmnya, lagi buka-buka farmnya. Ada di dekat rumahnya, ada di daerah Kebon Jeruk, ada di Jogja juga. Kalau nggak salah hari ini apa besok dia mau ke Jogja. Mau nengok. Kalau Bang Jenggot sendiri? Kalau gue awal emang di rumah aja pakai rak kayu kecil lah. Yang pertama kali di vlog Babe datang tuh cuma ada 2 rak kayu bikinan gue sendiri. Sekarang alhamdulillah progresnya lumayan. Dan ya. Gue punya farm juga ada di dekat sini juga. Kolom-kolom gitu buat pembesaran. Iya. Karena ya ke kolom kan cuma sebentar ikan mah. Habis itu nanti kan dinaikin ke toples-toples ya Bang. Tuh lihat tuh Bray. Tuh lihat tuh. Berantakan. Ya Bang, kalau kata temen gue gini Bang, berantakan tuh tandanya ikannya sering laku. Justru kalau yang rapi banget itu nggak pernah laku. Iya sih. Bener kagak Bang? Kalau nggak sempet ngerapiinnya. Kadang gue ngerapiin ya, rapi nih di bawah-bawah gini nggak ada nih. Di bawah-bawah gini nggak ada. Terus gue habis ngerapiin terus gue lelang. Ya udah berantakan lagi. Karena gue acak-acak lagi. Justru kalau berantakan tanda dia sering laku. Bercanda ya teman-teman, jangan baper. Nanti baper. Tok nih. Oke. Nah, menarik banget sih gue istilahnya ngobrol-ngobrol sama Bang Jenggot. Bang, dari nih istilahnya kalau misalnya di Cupang ini lu seberapa suka sih dengan Cupang ini Bang? Seberapa cinta lu?
Kalau seberapa suka ya karena memang gue basicnya gue nggak cuma cupang doang. Apa tuh? Yang berbau dengan hewan atau binatang peliharaan gue suka. Karena dari zaman kecil itu gue ya demen ya burung, ayam, ikan. Jadi gue demen, suka dulu sama almarhum bokap gue pagi-pagi. Gue tuh tinggal di Kayu Manis dulu. Kayu Manis, pagi-pagi sering ke pasar Jatinegara. Dari rumah Kayu Manis jalan ke Jatinegara, nyat ikan, nyat ayam segala macam. Dari kecil emang gue udah suka merah juga. Terus mulai kecintaan sama cupang lagi ya awalnya ya 2018 tadi itu. Mulai suka lagi. Awal itu istilahnya mulai suka lagi karena apa, Bang? Karena kemunculan jenis baru kan? Gue awalnya nggak tahu kalau cupang itu sekarang warnanya kayak gitu ya. Nah kebetulan ponakan gue yang waktu sekolahnya masih di SMP, sekarang udah SMA, pulang sekolah bawa ikan di plastik. Gue nggak tahu itu ikan cupang. Pas gue lihat, loh kok ikan cupang kayak gini sekarang warnanya gitu. Nah berawal dari situ, gue mulai suka ikan cupang lagi. Gue pantau Instagram orang-orang yang main cupang. Gue mulai ngebitin orang lelang, kayak gitu. Sampai akhirnya cupang hasil bitan gue banyak, gue bingung mau ngapain, gue nge-breed juga, ya akhirnya mulailah gue jual ikan cupang, gue undang Babe kemari buat nge-vlog segala macam. Tahun berapa sih Bang undang Babe? 2018 ya? 2018 undang Babe kesini, terus ngobrol vlog bareng Babe ya? Akhirnya sekarang udah jadi sahabat Babe ya? Nah itu udah gue bilang tadi, ya kan? kita nggak mungkin kenal seseorang kalau kita nggak mau kenalan. Ya kan? Contohnya kayak Babe, gue beraniin diri buat nge-DM dia. Ya. Akhirnya gue punya WhatsApp-nya dia, sering kontek-kontekan. Ya akhirnya sampai sekarang kayak gini. Jadi ya kapanpun. Mungkin banyak di luar sana pengen deket sama Babe juga Bang, tapi nggak bisa kayak lu Bang. Sedekat itu bisa kayak keluarga jadinya Bang. Ya mungkin balik lagi ke bawaan ke diri kita ya. Itu gue terapin ke dari dunia tarisan, entertain. Gue terapin di cupang juga. Contohnya kayak ke Babe, gue nggak pernah nganggap dia teman. Gue nganggap dia artis gue. Jadi gue memperlakukan dia selayaknya dia sebagai artis gue. Jadi gue jaga attitude gue, kesopanan gue dijaga banget sama dia. Gitu. Jadi harus pinter-pinter kita merinding gue. Kenapa Bang? Karena memang ini kenyataan. Gue nganggap dia seperti itu gitu. Be, salah satu sahabat lo yang merinding. Tapi gue kalau ngomong sama Babe itu yang kok gue ikutan merinding ya? Anjing. Itu dia yang gue bilang tadi, kalau lo nggak kenal, lo nggak akan tahu dia seperti apa gitu. Jadi di saat gue kenal sama Babe, ya gue tahu kehidupan dia seperti apa, perjalanannya seperti apa, lo pasti bakal respect sama dia. Gitu. Jadi ya gitulah, sedih sih kalau ngomongin kehidupan dia. gue termasuk orang yang memang baru istilahnya di dunia YouTube channel ya. Tapi kalau di cupang gue udah cukup lama, dan gue kenal Babe ini bukan karena pansos muji-muji apa segala macam. Dari pengalaman gue ketemu dia, gue ngobrol sama dia, gue diskusi juga tentang cupang, tentang kemajuan cupang sama dia, dan suatu hal yang dimana membuat gue tersentuh. Dia mau bukakan semua apa yang ada di YouTube-nya dia. Dia ngedukasi gue. Padahal konotasi gue orang baru Bang. Ya, itulah salah satu kehebatannya dia, itu salah satu. Dia nggak tutupin. Dia bilang gini, Mos, gue bukan sombong sama lo Mos ya, biar lu bisa sama seperti gue. Sampai segitunya loh Bang. Iya. Gue ngeliat orang yang segitu terkenalnya se-Indonesia gitu loh. Bisa gitu hanya kepada seorang Amos TV yang subscribernya baru 12.000. Hah? Siapa lah gue? Dia bilang, gue suka sama lu karena kita sama-sama hobi. Hobi ini mempertemukan kita jadi keluarga. Booms, ngeri Babe. Iya kan? Dan istilahnya sampai suatu ketika ada nggak sih pengalaman sama Babe yang membuat lu sangat tersentuh Bang? Sangat tersentuh, bahkan lu sampai meneteskan atau sedih meneteskan air mata, sedih karena bahagia. Hampir sering sih ya gue di saat apalagi kalau mendengar cerita tentang kehidupan dia dari awal ya, itu pasti gue ngembang. Yang terakhir itu yang benar-benar yang ngembang lah ya. Pas dia ke Palembang kemarin, gue lihat, aduh anjir. Lu kenapa? Terah, sedih gue aja. Kenapa Bang? Kenapa ya? Enggak lah. Udah kemarin. Jangan nangis lu, baik. Enggak, yang kemarin Babe sempat posting di IG yang di Palembang. Seorang gubernur Sulawesi Selatan. Oh iya, gue tonton tuh. Yang ini presiden kita gitu loh. Itu asli gue nangis nonton itu. Sampai gue di situ komen kan, yang bilang, oh Bang Jekut pansos gitu.
ada ya bodo amat lah. Ya pasti itulah satu penghargaan lah buat dia gitu. Reward ya. Iya, reward. Bahkan sampai karena gue mungkin yang main cupang lebih dari Babe banyak lama ya. Lebih lama banyak yang lebih lama dari Babe. Tapi kalau untuk menciptakan sosok icon itu nggak bisa. Itu adalah orang-orang yang terpilih. Di saat lo menjadi icon atau orang-orang yang itu orang-orang yang terpilih lah. Itu gubernur kan, gubernur. Iya. Gubernur loh mengakui Babe Diwa itu sebagai dan yang paling penting lagi buat kawan-kawan di luar sana yang memang sering ramein siapa tuh yang angkat kapan pemilihannya presiden. Nggak ada, memang nggak ada pemilihannya. Babe itu nggak pernah mengakui dia presiden, nggak pernah gue presiden Cupang, nggak pernah. Itu orang-orang yang appreciate sama dia, yang menghargai dia, yang menganggap dia itu presiden Cupang Indonesia. Jadi nggak pernah Babe mencetuskan diri gue presiden Cupang, nggak pernah. Jadi dia sama kayak kita, pemain cupang, cuma karena kita di sekeliling dia orang-orang di luar sana yang memang benar menghargai dia, menganggap dia adalah presiden cupang Indonesia. Ya memang kalau kita bahas ke zaman Yunani, Romawi itu ya, zaman dulu kan tidak ada namanya dekalasi, regulasi segala macam, hanya terbentuk dari kawanan orang-orang biasa dan dilihat di situ ada yang menonjol, disitulah diakui, termasuk kayak Raja Herodes segala macam itu. Dan memang di zaman-zaman dulu kayak gitu gitu kan. Terus nanti mungkin ada yang bahas, lah kan udah zaman sekarang, pasti kan ada yang bahas kan, jangan dijamin dengan zaman-zaman para ini dong. Kalau ada orang yang beranggapan seperti itu, coba kalian main ikan cupang, kalian jual ikan cupang, rasain jual ikan cupang itu susahnya kayak apa, terus kalian undang Babe ke rumah kalian, di vlog sama Babe, imbasnya seperti apa. Baru kalian akan mengerti, oh inilah orang yang bisa ngebangun dunia cupang. Bahkan bang, kalau abang tahu ya, gue kan juga sering-sering istilahnya nge-support orang-orang juga ya, gue ngikutin jejak Babe. Istilahnya ngikutin karena gue termotivasi sama beliau. Gue ngevlogin orang-orang juga dan alhamdulillah bang, orang-orang ada yang laku, buka-buka promo gitu. Dan gue ceritakan ke Babe, kata Babe, terus jalankan langkah lu mas, jangan sampai berhenti, gas terus. Karena ya selama kita berbuat baik, pasti hasilnya juga insya Allah akan lebih baik dari apa yang kita lakuin. Karena banyak juga orang buka usaha cupang belum tentu berhasil kan? Ya banyak. Karena tadi gue bilang mungkin dia satu sekarang kan memang zamannya digital. Dia nggak ngerti untuk promo seperti apa. Makanya dengan adanya kayak tadi yang live lelang kolek salah satu, terus dengan adanya Babe yang suka berkunjung ke teman-teman pemain cupang itu juga salah satunya juga. Gitu. Jadi ya itulah promo lah penting. Iya. Buat kawan. Nih Bang Jenggot nih banyak banget sharing di channel gue nih, Bray. Nih sharingnya pertama itu kita bahas tadi tentang live collab lelang, dampak positifnya, apa yang terjadi jika kerugian, yang kedua tentang pengalamannya, kenapa bisa bertemu dengan Babe Diwe, yang ketiga dan Babe Diwe istilahnya dipanggil oleh seorang gubernur di Pekanbaru ya, di mana? Ya, di Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Palembang dan Sulawesi Selatan ya. Palembang. Dia dicetuskan ini loh presiden cupang gitulah. Ya karena semua komunitas juga udah ngakuin, mau gimana lagi bang? Apa harus dinotariskan segala macem? Sebegitu lebahnya loh. Ya. Bahkan ya memang kita harus akuin memang dia ngangkat salah satu pionir ya dari bagian banyak pionir. Ya, makanya dia salah satu pionir yang tadi gue bilang banyak yang lebih lama dari Babe. Banyak. Tapi sosok itu atau icon itu nggak bisa. Bisa apa ya, itu orang terpilih menyerupai gitu. Bahkan itu orang terpilih pokoknya. Jadi nggak mesti orang-orang yang udah lama berkecimpung di dunia cupang yang menjadi seperti Babe gitu. Jadi memang dia orang-orang terpilih. Ya, yang kalau ditanya yang milih siapa? Banyak di luar sana. Yang milih tuh di atas. Bukan genteng, yang di atas. Dah, intinya teman-teman tahu dah. Oke, Bang Jenggot. Ini first time Bang Jenggot nangis di channel gue, udah keluarin air mata gitu kan. Dan Amos TV berhasil istilahnya membuat Bang Jenggot istilahnya membukakan semuanya bang ya. Ya paling nggak siapapun di luar sana yang nonton video ini di channel ini, mudah-mudahan dengan adanya video ini bisa membuka pikiran dan mindsetnya. Ya. Dan istilahnya boleh dong bang, kalau biasa kan di channel gue kan ini ya bang ya, ada tips istilahnya motivasi bagi pemula gitu bang. Karena banyak banget pemula yang butuh motivasi. Boleh berikan 3 motivasi jitu lu. Banyak banget.
Ya satu aja deh, satu. Kalau 3 ini ya. Satu motivasi paling dahsyat lu supaya mereka bisa berhasil di dunia cupang. Berhasil itu semua tergantung usaha ya. Betul. Semua tergantung usaha. Jadi kalau pengen berhasil, coba dulu, jalanin, nikmatin prosesnya. Insya Allah hasilnya akan baik. Nah, salah satu lagi Bang, terus ikannya udah banyak, jangan lupa live collab di orang-orang yang sudah terrekomendasi, termasuk Bang Jenggot, ya kan, termasuk gue juga, ya kan? Siapa geng? Tapi followers gue masih sedikit, Bang Jenggot lebih banyak kalau di IG, karena gue di IG masih baru Bang, ya kan masih 2.400 lah, berapa lah? Bagus lah gitu juga. Karena gue fokusnya di YouTube dulu Bang, ingin istilahnya pengen ngasih tahu bahwa kan banyak kan yang daerah-daerah yang kayak di Lampung dan bahkan sekitarnya yang gue puter-puterin juga Bang, gitu. Nah, gue juga sebenarnya kemarin sebelum pandemi itu udah mulai start ngevlog di daerah-daerah, kayak kemarin gue ada di Semarang, ada di Makassar. Karena kan emang kerjaan gue keliling Indonesia. Kalau nggak pandemi, gue manggung sana sini. Oh iya Bang. Nah, di saat gue lagi ada waktu kosong 4 sampai 5 jam itu pasti gue sempetin mampir ke teman-teman. Karena berhubung pandemik, jadi gue stop keluar daerah. Ya, mudah-mudahan aja. Emang manggung main gitar ya Bang? Enggak. Gue jadi road manager. Jadi gue kepala rombongan si artis. Jadi kepala rombongannya. Boleh dong Bang, lu nyanyi satu bait aja Bang. Jangan. Suara lu pasti bagus Nanti Bang. produser jangan. Oh iya, Gue udah di balik layar aja udah. Oh iya bener. Ya kan. Jadi buat teman-teman semuanya, ya kan inilah motivasi ya buat teman-teman yang sebagai pemula, tetap semangat di dunia cupang ya kan, apapun yang terjadi, kalaupun kalian rugi, coba terus, rugi lagi, coba lagi, ya kan, istilahnya dicoba lagi, jangan lupa check up diri ya, check up diri apa sih bahasa ini? Introspeksi, check up diri kayak karena sakit. Kegagalan itu adalah bagian dari proses. Iya. Jadi kalau kalian sekali gagal aja udah nyerah, ya selamanya kan kayak gitu. Usaha lain pasti apapun usahanya gitu lagi. Iya kan? Gitu. Mungkin ada orang di luar sana yang merasa kayaknya gue gak cocok nih di bisnis cupang. Bray, ini pesan dari gue mungkin ya. Yeah. Jangan jadikan cupang hanya sebagai ladang bisnis. Cintai dulu dong. Nah. Ini kan hewan hidup, ya kan? Baru ketika kalian cinta, kalian doain, baru sukses. Gitu. Nah, ada tambahan lagi nggak Bang? Terakhir Bang. Tambahannya cuma jangan lupa follow Instagram gue Cupang Bang Jenggot. Iya. Di subscribe juga sama Raja. Channel ya? Tonton nih channelnya nih. Wah. Orang gila. Nih Bang Jenggot Cupang nih itu, Bray. Jangan lupa ya di subrek ya. Kalau kata Babe subreker. Subreker ya. Cupang Bang Jenggot ya kan. Terakhir update nih, 1 hari yang lalu tuh rajin tuh. Tuh. Tapi yang nonton dikit. Oh, banyak loh Bang. Enggak lah, masih ya ratusan. Kan? Kalau kan udah belasan ribu, puluhan ribu. Amin Bang. Oke, terima kasih buat Bang Jenggot, thank you banget atas waktunya dan terus semangat di dunia cupang. Dadah semuanya, salam pemersatu Beta Indonesia kalau gua. Oh gitu. Kalau Babe kan salam cupang Indonesia ya. Salam cupang. Kita 3 2 1. Salam cupang. Salam cupang Indonesia aja. Iya, siap. 3 2 1. Salam cupang Indonesia. Tetap di sini aja dan jangan lupa share, subscribe, like dan komen. Bye. Subrege Amos TV. Amos TV gokil lah. Subrek ya Amos TV. Subscribe Amos TV. Subrek Amos TV. Subrege Amos TV. Gila Bang, berkat Amos TV ikan saya pada sold out semua nih, kosong semua nih Bang. Nih, kosong semua Bang. Ikannya pada kosong semua, stok habis Bang. Gila, stok habis Bang. Tuh, udah nggak ada stok lagi nih. Stoknya habis berkat Amos TV. Tuh, soliter pada kosong semua, stok habis. Oke, terima kasih nih Amos TV. Alhamdulillah nih di farm ZKS sold out semua. Tuh, pada habis ikannya. Mantap. Tuh,
kosong semua, kosong. Mantap pokoknya, sukses buat Amos TV. Galeri juga kosong, toples tengkurap, mantap lah. Thank you Amos nih, berkat Amos beta nih kan gua kosong semua. Anjir. Tinggal isi ulang lagi nih. Baru sempet yang gitu. Kosong. Terima kasih untuk Bang Lano dan Bang Amos TV buat bonusnya dari Bang Lano. Terima kasih juga buat Bang Amos sudah kasih tahu tempatnya di Metro. Terima kasih Amos TV, ikannya mantap. Terima kasih Amos TV, banyak bonusnya nih. Ikan mantap. Mantap ikannya tuh.